Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi bersama saya Husnul Khotimah Stambuk A221181091. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ada beberapa KD dan indikator. Yang pertama, saya akan menjelaskan kompetisi dasarnya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, serta simulasi. Nah, adapun indikatornya, yang pertama yaitu memahami mekanisme gerak, yang kedua mengidentifikasi macam-macam gerak, yang ketiga mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak, yang keempat menjelaskan teknologi yang mungkin dapat membantu kelainan pada sistem gerak. Nah, yang kelima yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, di sini kita akan membahas dua indikator saja, yaitu memahami mekanisme gerak dan mengidentifikasi macam-macam gerak. Sebelum kita masuk pada materi, bagaimana sih kita bisa bergerak? Kita bergerak dengan melalui rangka. Nah, apa itu rangka? Rangka adalah struktur tulang-tulang yang membentuk sistem tertentu dan rangka itu terletak di dalam tubuh kita yang dilapisi oleh otot dan kulit kita. Rangka juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu memberi bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, dan sebagai alat gerak yang menjaga organ kita agar tetap pada tempatnya. Jadi dari kelima fungsi rangka tersebut dapat dipahami ya. Bayangkan saja bagaimana jika kita tidak memiliki rangka, bagaimana bentuk tubuh kita, bukan tidak beraturan kan? Nah, selanjutnya kita masuk pada pengelompokan rangka. Rangka dikelompokkan menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Ya, rangka aksial dan apendikular ada bagian-bagiannya. Yang pertama, rangka aksial, pembagiannya adalah tengkorak. Tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Kita lanjutkan pada rangka aksial yang kedua, yaitu ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang terbagi menjadi 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, kita lanjutkan ke tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk ada bagian-bagiannya, yaitu terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan, tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Sekarang kita masuk dalam sistem rangka yang kedua, yaitu rangka apendikular. Nah, tulang rangka apendikular ini meliputi tulang anggota gerak atas. Yang pertama ada tulang gelang bahu, yang terdiri dari tulang selangka dan tulang belikan. Selanjutnya ada tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Tulang lengan atas terletak pada bagian atas tangan kita. Ada juga bagian tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang hasta, tulang penguntil,
tulang pergelangan tangan, dan jari tangan kita. Tulang telapak tangan juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu karpal, metakarpal, dan flang. Sedangkan tulang anggota gerak bawah yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Pada tulang telapak kaki terdiri dari beberapa bagian, yaitu tarsal, metatarsal, dan flang. Nah, ada juga tulang gelang panggul yang bisa dilihat pada gambar. Ya, yang pertama ada tulang duduk, tulang usus, tulang kemaluan, dan ada tulang panggul. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk tulang. Bentuk tulang ada 5, yaitu yang pertama tulang pipa. Tulang ini terletak pada tulang lengan atas dan tulang paha. Yang kedua ada tulang pendek. Tulang ini terdapat pada jari-jari kita. Yang ketiga ada tulang pipi. Tulang ini ada di bagian tengkorak. Yang keempat tulang tak beraturan. Tulang ini terletak di bagian belakang kita. Dan ada tulang sesamoid, terdapat pada tulang tempurung lutut. Nah, kita lanjutkan pada proses pembentukan dan perkembangan tulang atau osifikasi. Proses osifikasi ini sudah berlangsung selama kita berumur 9 minggu dalam kandungan. Nah, proses osifikasi ini tahapannya ada 2, yaitu proses osifikasi primer dan proses osifikasi sekunder. Nah, proses osifikasi primer ini berlangsung selama kita belum dilahirkan, sedangkan proses osifikasi sekunder ini berlangsung saat kita telah dilahirkan. Selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu jenis-jenis tulang. Nah, jenis tulang ini ada 2, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Tulang sejati memiliki sifat keras, kuat, dan kaku. Tulang sejati ini meliputi tulang padat dan tulang kompak serta tulang spons. Yang kedua, tulang rawan atau disebut juga tulang kartilago atau tulang muda yang terdiri dari kumpulan jaringan tulang rawan yang disusun oleh sel-sel tubuh atau kondrosit. Tulang rawan ini dibagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis. Nah, kita lanjut pada materi persendian atau artikulasi. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu sendi. Nah, sendi adalah suatu struktur khusus seperti ruang yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang agar tulang dapat bergerak. Nah, berbicara tentang persendian, sendi memiliki beberapa tipe, diantaranya yaitu sinartrosis atau sendi mati. Artinya sendi ini tidak dapat digerakkan dan sendi ini terletak di bagian tengkorak kita. Nah, yang kedua ada amfiartrosis, yaitu sendi yang bisa bergerak 2 gerakan dan terletak di bagian tulang belakang kita. Yang ketiga ada persendian diartrosis yang terdiri dari sendi putar yang terletak di leher kita, sendi peluru yang menjadikan penghubung antara tulang paha dan tulang pinggul, ada sendi engsel yang terdapat pada siku kita, sendi gulung pada tulang pergelangan, sendi pelana pada jari-jari tangan, dan sendi geser ada di kaki kita. Gerak sadar merupakan gerak yang dilakukan dengan kondisi sadar, di mana pada saat kita melakukan gerakan ini, gerakan yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah otak kita, seperti kita sedang berolahraga, berlari, makan, dan lain sebagainya. Pun mekanisme gerak sadar yaitu adanya rangsangan, kemudian dilanjutkan ke reseptor, lalu ke neuron sensorik, diteruskan ke otak, dan selanjutnya ke neuron motorik,
dan dilanjutkan ke efektor yang terakhir, maka terjadilah gerakan. Berbeda dengan gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak spontan terhadap suatu rangsang tanpa melibatkan koordinasi otak kita. Misalnya apabila kita tidak sengaja menyentuh suatu objek panas seperti api, maka tubuh kita akan melakukan gerakan menjauh terhadap objek panas tersebut. Nah, gerak refleks ini juga memiliki mekanismenya berbeda dengan gerak sadar. Yang pertama yaitu adanya rangsangan, kemudian dilanjutkan ke reseptor, lalu ke neuron sensorik, kemudian ke neuron konektor dan sumsum tulang belakang, dan selanjutnya ke neuron motorik, dan terakhir ke efektor, sehingga terjadilah gerakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak sadar berpusat pada otak kita, sedangkan gerak refleks berpusat pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya kita masuk pada materi otot sebagai alat gerak aktif. Nah, otot sebagai alat gerak aktif ini dibagi menjadi 3, yaitu kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kontraksibilitas terjadi pada saat kita melakukan aktivitas di mana otot akan memendek dan berkontraksi. Sedangkan ekstensibilitas yaitu di mana otot memanjang melebihi ukuran semula. Dan ketika otot memanjang, otot mengalami relaksasi. Dan yang terakhir ada elastisitas, yaitu kemampuan otot kembali ke bentuk semula setelah terjadinya pemanjangan dan pemendekan. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam gerak, di mana macam-macam gerak ini ada gerak ekstensi lawannya fleksi. Nah, gerak fleksi ini merupakan gerakan menakuk lutut, sedangkan gerak ekstensi merupakan gerak meluruskan. Yang kedua ada gerak abduksi dan gerak adduksi. Gerak abduksi merupakan gerakan menjauhi badan seperti merentangkan tangan, sedangkan adduksi gerakan mendekati badan. Yang ketiga ada gerakan depresi lawannya elevasi. Depresi merupakan gerakan menundukkan kepala, dan elevasi merupakan gerakan menaikkan kepala. Yang keempat ada gerakan pronasi lawannya supinasi. Nah, pronasi ini merupakan gerakan menelungkupkan telapak tangan, sedangkan supinasi merupakan gerakan menengadahkan telapak tangan. Yang terakhir ada gerakan inversi lawannya eversi. Inversi merupakan gerakan membuka telapak kaki ke arah badan kita, sedangkan eversi merupakan gerakan membuka telapak kaki ke bagian luar tubuh kita. Ini kakak akan memberikan kesimpulan agar lebih mudah dipahami. Jadi manusia itu bergerak dengan adanya rangka. Namun bukan hanya rangka, ada juga otot dan sendi. Pada rangka dibagi menjadi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tengkorak dan badan, sedangkan rangka apendikular terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Kita lanjut pada tipe persendian. Nah, tipe persendian ini ada 3, yaitu sinertrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Lanjut, mekanisme gerak ada 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Nah, yang terakhir itu ada macam-macam gerak, diantaranya yaitu gerak ekstensi lawannya fleksi, abduksi lawannya adduksi, depresi lawannya elevasi, pronasi lawannya supinasi, dan inversi lawannya eversi. Nah, adik-adik, cukup sekian materi yang bisa sampaikan. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.